Santapan Harian Selasa 18 Oktober 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, ajarilah kami untuk memahami firman-Mu dalam kata dan karya. Dalam Kristus Yesus, Sang Gembala yang agung, kami memohon. Amin. Wahyu 20 ayat 1-6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Sahabat Santapan Harian, dalam perikop ini terdapat dua penglihatan. Pertama, Yohanes melihat iblis dirantai dan dibuang ke dalam jurang maut. Kedua, ia melihat orang-orang yang dibunuh karena menjadi saksi Kristus, bangkit dan memerintah bersama Kristus 1000 tahun lamanya, yakni pada masa iblis di penjara. Seorang malaikat akan mengalahkan, membelenggu, lalu melemparkan iblis ke dalam jurang maut. Dengan anak kunci yang dipegangnya, dia akan mengunci pintu jurang itu dan menyegelnya. Setelah genap 1000 tahun, malaikat itu akan melepaskan iblis sebentar. Jelas, iblis bukan pribadi maha kuasa. Ia, yang sering digambarkan menjadi lawan Yesus dalam kitab-kitab Injil, takluk di hadapan malaikat. Hal itu mestinya membuat orang percaya tidak terlalu tinggi menilai kuasa iblis. Frasa "ia akan dilepaskan" menjelaskan bahwa semua tindakan iblis bukanlah di luar sepengetahuan dan izin Allah. Semua merupakan rancangan Allah dan ada dalam kendalinya. Kenyataan itu seharusnya menjadi sumber penghiburan bagi setiap pengikut Kristus. Ungkapan 1000 tahun
tak perlu dimaknai harafiah. Hal itu merupakan penghitungan Allah sendiri. Dalam waktu 1000 tahun itu, orang-orang yang dihukum mati karena memberitakan Injil dan menolak untuk menyembah kaisar akan dibangkitkan dan memerintah bersama Kristus. Kematian karena Injil bukanlah aib. Dengan tegas, Yohanes mengatakan bahwa para martir layak disebut berbahagia karena merekalah umat khusus milik Allah yang tidak mengalami kematian kedua. Hal itu juga semestinya mendorong kita, para pengikut Kristus, untuk tidak takut hidup dan mati demi Injil. Sebab kehidupan dan kematian karena Injil akan membebaskan kita juga dari kematian yang kedua. Hal itu pula lah panggilan Kristiani kita, menjadikan rumah, lingkungan, sekolah, juga kantor kita sebagai ladang misi Allah, sehingga semakin banyak orang merasakan kasih dan pelayanan Allah melalui kesaksian kita, baik kata maupun karya. Memang ini bukan hal yang gampang, namun layak kita lakoni sebagai hamba Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk mendengar dan menjawab panggilan-Mu untuk bangun dan bekerja di ladang-Mu. Dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami memohon. Amin.